الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وطلابي حفظكم الله جميعا. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Majlis di mana kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga batasan atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan penjagaan kepada kita, begitu juga pemeliharaannya, sehingga kita bisa terus menggunakan umur-umur kita, waktu-waktu kita untuk berada di atas jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan bimbingannya kepada kita sehingga aktivitas yang kita lakukan di dunia ini akan bisa mendatangkan pahala bagi kita dan menjauhkan kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, semoga antum di sana yang berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada hari ini masih berada di bab adab al-dhiyafah, bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab, akhlak-akhlak yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak melakukan pertemuan atau bertamu, atau mungkin ketika kita ingin menyambut seorang tamu yang akan datang ke rumah kita. Adapun adab yang kita sampai padanya itu adab yang ke-8, di mana sebelumnya kita melihat tentang adab yang ke-7, taqdimul akbar fal akbar wa taqdimul aiman fal aiman. Kita dianjurkan untuk mendahulukan orang tua, orang yang lebih besar umurnya dari anak kecil atau orang yang lebih kecil umurnya. Bagaimana dengan catatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di sini, fihi qala fihi min adabil muakalah wal mujalasah. Ini bab adab-adab yang al-muakalah, adab dalam hal makanan minum atau dalam bermajlis. Anna ar-rajul idza akala aw shariba nawala fadlahu alladhi ala yaminih. Kalau makan dan minuman itu berkaitan dengan sisa makanan, maka di sini kita harus mengedepankan orang yang ada di sebelah kanan kita, di sebelah kanan kita. Kainan man kana, siapapun orangnya, wa in kana mafdulan, walaupun orang itu orang yang biasa, dan orang yang di samping kiri kita orang mungkin yang lebih mulia dari yang berada di sebelah kanan kita. Wa taqdimul akbar, adapun berkaitan dengan kapan kita harus mendahulukan orang tua daripada anak kecil, maka itu yunazzalu ala taqdim syarab atau ta'am ibtidaan, yaitu ketika permulaan, ketika kita permulaan pertama menghidangkan makan dan minuman kepada tamu atau yang lainnya, dan ini bukan berkaitan dengan sisa makanan. Thumma yalihi man kana ala yaminihi, baru berikutnya kita melihat orang-orang yang ada di sebelah kanan kita. Ini sedikit kesimpulan dari adab yang ke-7. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke bab yang ke-8 sekarang. Yaqulul muallif rahimahullah
du'a al-dhaifi liman istadhafahu ba'da al-faraghi min at-ta'am. Doa-doa yang kita dianjurkan ya sebagai seorang tamu dianjurkan untuk mengucapkannya, berdoa dengannya untuk siapa? Liman istadhafahu, kepada orang yang telah memberikan jamuan kepada kita, kepada pemilik rumah yang sudah memberikan jamuan ya perhatian kepada kita ketika kita sedang berada di rumahnya sebagai seorang tamu. Ba'dal faraghi min at-ta'am, setelah kita selesai makan atau minum. Min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza akala ta'aman, yaitu beliau dahulu di setiap selesai ya makan atau minum, inda qaumin, di sisi suatu kaum, da'a lahum, ya beliau selalu mendoakan ya kebaikan untuk kaum tersebut, atau beliau selalu mendoakan kebaikan ya bagi orang-orang yang sudah memberikan jamuan kepada beliau. Fa'an Anas, di antaranya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'ad bin Ubadah. Pernah suatu ketika ya Nabi kita Muhammad SAW datang ke sahabat Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaitin, maka dia ya sahabat tersebut menghidangkan roti dan minyak zaitun ya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fa'akala, beliau pun SAW, Nabi kita memakannya. Qala Nabi SAW, ketika selesai makan Nabi kita berdoa kepada Allah, mendoakan Sa'ad bin Ubadah dengan mengatakan, afṭara 'indakum as-sha'imun, ia telah berbuka di sisimu orang-orang yang berpuasa, wa akala ta'amakum al-abrar, dan telah memakan makananmu ya orang-orang yang baik, wa sallat 'alaikumul malaikah, dan telah berselawat untukmu ya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk doa yang pertama ini sebagai ulama kita mengkhususkannya ya ketika kita diberikan buka puasa, dihidangkan buka puasa kalau kita berbuka ya puasa di rumah ya seseorang. Namun ya kebanyakan para ulama ini mengitlaqkan doa ini ya baik untuk berbuka puasa ataupun ya tidak berbuka puasa, jadi secara umum. Wa fi hadits al-Miqdad bin Aswad, begitu juga dari hadis Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhu at-tawil fi ihtilab al-laban, ya dalam kisah pemerahan ya susu. Wa fihi doa Nabi SAW, ada juga doa yang Nabi kita berdoa dengannya. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani, Allah berikanlah makan orang yang telah memberikanku makan, dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberikanku minum. Qala An-Nawawi, terkait doa yang kedua ini Imam An-Nawawi berkata rahimahullah, fihi du'a lil muhsin, di doa ini bisa kita tujukan kepada orang yang memberikan hidangan, yang memberikan kita makan, wal khadim, atau pembantunya juga bisa, waliman yaf'alu khairan, dan juga untuk orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Rawa Abdullah bin Busr, di sini ada doa yang ketiga, yaitu dari sahabat Rawa Abdullah bin Busr, anna abahu sana'a Nabi SAW ta'aman, dulu pernah bapaknya membuatkan makanan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu fa'ajabahu, maka Nabi kita sallallahu maka beliau mengundang Nabi SAW, dan beliau pun menjawab undangan tersebut. Falamma faragha min ta'amihi, dan ketika Nabi kita SAW selesai dari makanannya, beliau berkata, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka, warhamhum, dan berikan rahmat kepada mereka, wa barik lahum, dan berikanlah keberkahan kepada mereka, fima razaqtahum, atau pada apa yang telah engkau berikan rezeki kepada mereka, tuh di rezeki yang engkau berikan kepada mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Jadi di sini ada 3 doa yang bisa kita doakan untuk orang-orang yang telah memberikan jamuan kepada kita atau pemilik rumah yang kita telah datang bertamu ke rumahnya.
Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik ya. Kalau kita bisa menghafal, berdoa dengan 3 doa ini semakin baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adab yang terakhir dari adab ya adhiyafah yang 9, istihbabul khuruj ma'a dhaif ila babid dar. Ya, di antara adab yang perlu kita perhatikan sebagai pemilik rumah, ya, orang yang menjamu seorang tamu, ya, merupakan kesempurnaan dalam penjamuan, ya, tamu kita, yaitu al-khuruj ma'a dhaifi ila babid dar, yaitu mengantarkan mereka ketika mereka pulang atau pamit dari rumah kita dianjurkan untuk mengantar mereka, ya, sampai di pintu gerbang kita. Wa hada min tamam dhiyafah, dan ini sebagai bentuk kesempurnaan, ya, dalam penjamuan kita sebagai pemilik rumah terhadap tamu yang datang kepada kita. Wa husnul ri'ayah lidhaif, dan merupakan perhatian yang baik kepada seorang tamu. Wa ta'nisihi hatta yughadir dar, dan yakni berbuat baik kepadanya sampai, ya, dia pulang atau pamit dari rumah kita. Wa la yathbut fi dhalika khabar marfu' sahih ya'ulu alaihi innama hiya athar salaf hadhihi ummah. Adapun berkaitan dalil dengan masalah ini, ya, tidak ada yang sabit dari Nabi kita Muhammad SAW, namun banyak sekali asar, ya, kisah dari para as-salafus salih, para imam kita, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, tabi'in, dan para ulama yang lain, yang menunjukkan akan baiknya perkara-perkara ini. Di antaranya naqtasil ala wahid minha, kita sebutkan satu saja contohnya. Zar Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam Ahmad bin Hanbal. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam yang pernah berziarah mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Abu Ubaid, ya, falamma aradtu al-qiyamah. Beliau ini mengisahkan tentang kejadian yang beliau alami di rumahnya, ya, ketika dia bertamu di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, falamma aradtu al-qiyamah, ya, ketika aku ingin berpamitan bangun dari tempat dudukku, qama ma'i, maka dia pun, siapa, Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pemilik rumah, bangun bersamaku. Qultu la taf'al ya Aba Abdullah, aku berkata kepadanya, cukup, ya, enggak usah engkau, ya, berbuat seperti itu. Faqala Sya'bi, maka Imam Ahmad menyebutkan sebuah riwayat perkataan dari Imam Sya'bi rahimahullah, min tamami ziyarat zair, dan di antara kesempurnaan, ya, ziarahnya seorang, ya, penziarah, an tamshi ma'ahu ila babid dar wa ta'khudh bi rikabihi. Itu di antara kesempurnaan penziarahan atau penjamuan kebaikan dalam hal ziarah terhadap orang yang berziarah, tamu di sini, an tamshi ma'ahu, dengan engkau berjalan bersamanya, mengantarnya ila babid dar, ya, sampai ke pintu gerbang kita. Wa ta'khudh bi rikabihi, bahkan lebih dari itu, ya, kalau dia menggunakan motor atau kendaraan seperti kuda atau yang lainnya, maka kita pun diajarkan untuk kita yang mengambilkan kendaraan, ya, kendaraannya untuk kita siapkan di depannya. Jadi ini, ya, masya Allah, merupakan kebaikan dalam, ya, penjamuan seorang tamu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini akhir dari bab yang adhiyafah. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bab yang berikutnya, babu adab al-majalis, insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.